Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan membahas kembali materi tentang kecepatan dan debit. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kecepatan. Coba masih ingat apa itu kecepatan? Nah, kecepatan adalah suatu besaran yang diperoleh dari jarak tempuh yang dilakukan seseorang maupun benda dibagi oleh waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tersebut. Singkatnya, kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dan waktu. Nah, bagaimana kita untuk menghitung kecepatan? Dari sini, Ibu memiliki sebuah segitiga yang Ibu namakan dengan segitiga ajaib. Kenapa dinamakan segitiga ajaib? Karena dengan segitiga ini kita akan dengan mudah menghafal rumus dari kecepatan. Kecepatan ada jarak dan waktu. Nah, di sini ada penjelasan. Di sini S ini dilambangkan dengan jarak. V dilambangkan dengan kecepatan. Dan T dilambangkan dengan waktu. Oke. Kita akan mencari apa? Kecepatan. Rumusnya kecepatan apa? Tinggal lihat saja di sini. Karena jarak di atas dan waktu di bawah, berarti rumusnya yaitu jarak dibagi waktu atau jarak per waktu. Nah, rumusnya kecepatan adalah jarak per waktu atau rumus singkatnya yaitu V sama dengan S dibagi T. Nah, sekarang bagaimana kalau ditanyakan waktu? Waktu ya, di sini ya ditanyakan adalah waktu. Nah, di sini jarak posisinya berada di atas dan kecepatan berada di bawah. Berarti untuk mencari waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan atau T sama dengan S per V. Nah, sekarang bagaimana kalau ditanyakan yaitu jaraknya? Oke, jaraknya. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada kecepatan dan waktu. Karena mereka posisinya ada di bawah semua, berarti ini tinggal kita kalikan. Oke, berarti rumus untuk mencari jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Atau S sama dengan V dikali T. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya kita akan coba ke contoh soal. Soal yang pertama, sebuah mobil melaju dari kota A menuju kota C selama 3 jam. Oke. Jarak kota A ke kota C adalah 120 km. Ditanyakan berapa kecepatan laju mobil dari kota A ke kota C. Berarti yang ditanyakan itu adalah kecepatan. Oke. Untuk menyelesaikan soal cerita ini, kita harus menyelesaikan dengan runtut. Dimulai dari diketahui, apanya saja yang diketahui, kemudian ditanyakan, jawab, dan diakhiri dengan kesimpulan. Langsung saja kita cari penyelesaiannya. Diketahui. Nah, diketahui di sini adalah apa? Ada 3 jam. 3 jam ini merupakan waktu. Waktunya yaitu 3 jam. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada jarak. Jaraknya berapa di sini? Adalah jaraknya 120 km. Kemudian yang ditanyakan apa? Ditanyakan itu adalah kecepatan. Di sini kecepatannya berapa? Masih ingat rumus mencari kecepatan? Oke, kita jawab kecepatan adalah jarak dibagi waktu atau V sama dengan S per T. Nah, jarak sudah kita ketahui ada di sini dan waktunya sudah ada. Oke, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, V sama dengan jaraknya berapa?
120 kilometer. Waktunya yaitu 3 jam. Oke, 120 dibagi 3. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 40. 40 apa di sini? 40 kilometer per jam. Oke, 40 kilometer per jam. Jadi, kita beri kesimpulannya di sini. Jadi, kecepatan laju mobil dari kota A ke kota C adalah 40 km per jam. Oke, sudah. Jadi, ketika menyelesaikan soal cerita, jangan lupa diketahui, kemudian apa? Ditanyakan, kemudian jawab, dan yang terakhir apa? Kesimpulannya. Jangan lupa ya, 1, 2, 3, 4 hal ini. Oke, nah tadi kita sudah pelajari tentang kecepatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang debit. Oke, apa sih itu debit? Ada yang masih ingat? Nah, debit adalah banyaknya volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, untuk mencari debit, kita juga bisa menggunakan segitiga ajaib. Untuk mencari debit, tadi debit apa pengertiannya? Banyaknya volume yang mengalir tiap satuan waktu. Berarti debit itu adalah banyaknya perubahan volume dibagi waktu. Oke, untuk mencari debit ini yaitu volume dibagi atau per waktu ya. Ini rumusnya untuk mencari debit. Selanjutnya untuk mencari waktu. Kalau ditanyakan waktunya, waktu berarti apa? Perubahan volume dibagi debit. Karena ini volume di atas dan debit di bawah. Oke, jadi perubahan volume dibagi debit. Nah, untuk mencari volume, ditanyakan volume yang di atas nih. Oke, karena ini sama-sama ada di posisinya di bawah, berarti apa? Dikali. Berarti volume sama dengan debit dikali waktu. Oke, kita langsung saja ke contoh soal untuk mencari debit. Nah, di sini sebuah tabung air mula-mula berisi air sebanyak 360 desimeter kubik. Kemudian bertambah menjadi 1550 desimeter kubik dalam waktu 30 menit. Berapakah debit air pada tabung tersebut? Oke, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, diketahui apa saja nih yang diketahui di soal tersebut. Yang pertama ada volume ya, yang mula-mula berisi air sebanyak 350 desimeter kubik bertambah menjadi 1550 desimeter kubik. Artinya apa? Yang tadinya dari 350 desimeter kubik bertambah menjadi 1550 desimeter kubik, berapa volume air yang ada pada tabung tersebut yang mengalir selama 30 detik. Oke, berarti langsung saja volumenya yaitu 1550 desimeter kubik dikurangi 350 sama dengan berapa? Sama dengan 1200 desimeter kubik. Jadi, volume air pada tabung tersebut adalah 1200 desimeter kubik. Kemudian di sini ada apa lagi nih? Ada dalam waktu 30 menit. Ada waktu. Ada T. T-nya yaitu 30 menit. Nah, selanjutnya itu ada ditanyanya apa nih? Ditanyanya adalah berapakah debit? Berarti ditanyakan yaitu
debit. Oke, langsung saja kita jawab. Kita tulis juga rumusnya di sini. Untuk mencari debit, apa? Perubahan volume dibagi waktu. Oke, sekarang kita cek di atas, volumenya sudah ada. Berapa volumenya? 1200 desimeter kubik. Waktunya berapa? 30 menit. Oke, berarti volume sudah ada, waktu sudah ada, berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Debit yaitu 1200 desimeter kubik dibagi waktunya 30 menit. 1200 dibagi 30, berapa hasilnya? Yaitu 400 apa? 400 desimeter kubik per menit. Oke, desimeter kubik per menit. Nah, yang terakhir kita beri kesimpulan. Jadi, debit air pada tabung adalah 400 desimeter kubik per menit. Oke, nah untuk lebih paham kalian bisa mengerjakan soal di bawah ini. Di sini ada 2 soal tentang mencari kecepatan dan debit ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.